Perjuangan para pahlawan. Hari ini kamu akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Amati gambar berikut. Jadi ada gambar yang pertama, gambar yang kedua, dan gambar yang ketiga. Jawab pertanyaan di bawah ini. 1. Apa yang mereka lakukan? Menjenguk teman yang sakit, mengamati alam sekitar, dan membantu teman membereskan buku dan tasnya. 2. Bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Mereka melakukan hal-hal yang baik dan patut kita teladani. 3. Hal baik apa yang bisa kamu contoh? Menjenguk teman yang sedang sakit dan menghiburnya, saling menyayangi sesama makhluk hidup dan membantu orang lain. Menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanakah perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimanakah sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan beberapa raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Mari kita pelajari lebih lanjut. Raja Purnawarman, Panji segala raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaruteun. Nah, setelah membaca teks tersebut, jawab pertanyaan berikut. 1. Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman untuk rakyatnya antara lain membangun saluran air, yaitu memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon, memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan, dan memberantas perompak seperti bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. 2. Tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman adalah ikhlas, gigih, dan berani berjuang untuk kesejahteraan dan keamanan rakyatnya. 3. Apa yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai, sehingga menjadi subur dan tidak kekeringan pada musim kemarau. Hidup rakyat kerajaan Tarumanegara juga menjadi aman dan sejahtera. 4. Menurutmu, bagaimana kehidupan rakyat kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan, maka rakyat kerajaan Tarumanegara akan merasa sengsara, kejahatan merajalela, dan rakyat tidak dapat hidup dengan tenang. 5. Ceritakan kembali secara tertulis isi teks berdasarkan jawaban-jawabanmu. Tulisanmu harus memperhatikan peristiwa yang ada, runtut, dan menggunakan ejaan yang benar. Raja Purnawarman adalah raja yang memerintah kerajaan Tarumanegara yang memiliki sikap kepahlawanan.
Ia berjuang untuk kesejahteraan rakyatnya. Raja Purnawarman memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon, memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur dan tidak kekeringan pada musim kemarau. Ia juga memimpin pemberantasan bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Hidup rakyat kerajaan Tarumanegara menjadi aman dan sejahtera. Rakyat mengabadikan telapak kaki Raja Purnawarman dalam bentuk prasasti yang dikenal sifat-sifat cahaya. 1. Cahaya merambat lurus. Percobaan menggunakan 3 karton tebal dan lilin. Lubangnya bagian tengah ketiga karton tersebut. Letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin, tepat di belakang lubang. Perhatikan apa yang terjadi. Lalu coba menggeser posisi setiap karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Perhatikan perbedaannya. 2. Cahaya menembus benda bening. Percobaan menggunakan cahaya matahari atau cahaya senter, gelas atau benda-benda transparan atau bening, benda-benda berwarna gelap dan benda-benda bening tetapi berwarna. Letakkan peralatan seperti pada gambar. Arahkan cahaya ke tembok berwarna putih, perhatikan apa yang terjadi. 3. Cahaya dapat dipantulkan. Percobaan menggunakan 2 cermin datar dan senter. Coba pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Coba berbagai posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. Amatilah apa yang terjadi pada cahaya pantul. 4. Cahaya dapat dibiaskan. Percobaan menggunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Amati pensil dari sisi samping luar gelas. Bagaimana penampakan dan besar pensil dibanding aslinya? Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil pengamatan dari percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa cahaya memiliki sifat dapat merambat lurus, dapat menembus benda bening, dapat dipantulkan, dan dapat dibiaskan. Nah, diskusikan hasil percobaanmu bersama teman-teman kelompok dan buat kesimpulan tentang sifat-sifat cahaya. Cahaya memiliki sifat dapat merambat lurus, dapat menembus benda bening, dapat dipantulkan, dan dapat dibiaskan.